Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia, NIM 11840400123 dari kelas PMI 5C. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Mubarok. Dalam video ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang dua materi, diantaranya materi mengenai filsafat, induk dari beragam ilmu dan pengetahuan, juga materi yang kedua mengenai cabang-cabang filsafat. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu filsafat dijadikan sebagai induk dari segala ilmu karena filsafat berjasa melahirkan berbagai ilmu dan kajian, baik ilmu sosial maupun ilmu alam, dan mempengaruhi cara pandang manusia pada peristiwa di alam semesta. Filsafat adalah ilmu yang mencari sebab, makna, dan hakikat sedalam-dalamnya atas segala sesuatu yang terjadi dengan menggunakan akal pikiran atau rasio. Filsafat dipandang sebagai induk dari segala ilmu karena filsafat telah berjasa dalam kelahiran berbagai disiplin ilmu, kajian, gagasan, serta ideologi hingga saat ini, baik dalam ilmu sosial maupun ilmu alam. Filosofi juga mempengaruhi cara pandang manusia terhadap alam semesta dan mempengaruhi tindakan yang diambil oleh manusia sebagai tanggapan terhadap lingkungan dan peristiwa yang dialaminya. Ilmu berasal dari keingintahuan manusia terhadap sesuatu. Nah, filsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia tentang mencari kebenaran dalam menjalani hidup. Banyak hal yang dapat diketahui dengan mempelajari filsafat. Bagi manusia, berfilsafat itu berarti mengatur hidup senetral-netralnya dengan perasaan tanggung jawab, yakni tanggung jawab terhadap dasar hidup yang sedalam-dalamnya, baik kepada Tuhan, alam, ataupun kebenaran. Dengan kata lain, filsafat merupakan hal mendasar yang pada dasarnya dimiliki oleh seluruh umat manusia. Selanjutnya, masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai cabang-cabang filsafat. Cabang filsafat yang pertama yaitu ontologi. Jadi, ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada. Dengan kata lain, artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Di sisi lain, ontologi filsafat adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari sesuatu yang ada. Maksudnya, berupa benda yang terdiri dari alam, manusia, individu, umum, terbatas, dan tidak terbatas. Kemudian, cabang filsafat yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesohihan pengetahuan. Contohnya dalam filsafat ilmu yaitu mempelajari tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian cabang yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios, yang berarti sesuatu yang sesuai atau wajar, sedangkan logos yaitu ilmu. Dapat dikatakan aksiologi sebagai teori nilai. Kemudian cabang selanjutnya yaitu logika. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran. Di dalam cabang logika ini ada asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Dengan mempelajari logika diharapkan seseorang akan menerapkan asas bernalar sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu cabang metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analisis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.